Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup baru, status baru. Itu sudah kita bicarakan. Sekarang hidup baru, gaya baru. Nah, ini bagian berikut yang akan kita pikirkan dengan topik bacaan kita masih sama. Dari Efesus pasal yang keempat, tetapi ayat yang berbeda. Efesus pasal yang keempat kita akan membaca ayat 25 sampai kemudian ayat yang ke-32. 25 sampai 32 begini firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup baru, gaya baru. Apa yang mau dibicarakan? Jikalau kita sudah membicarakan satu status yang kita terima, maka status itu menuntut kita ada satu gaya yang harus kita tampilkan. Lah kalau statusnya sudah baru, ya gayanya mesti baru. Jangan lagi dengan gaya lama. Karena itu gaya yang baru adalah gaya yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Sebab Alkitab berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain. Mengapa? Karena kita sudah hidup baru. Jadi mainkanlah satu gaya baru, bukan lagi gaya yang berorientasi kepada kebohongan, tapi gaya yang berorientasi kepada kejujuran. Sesuatu yang mungkin tampak bodoh, sesuatu yang tampak tidak menyenangkan di waktu-waktu yang lampau. Sesuatu yang kelihatannya menghambat karir, kata orang. Karena dusta menyenangkan dan membuat kita bisa siksak di dalam kehidupan, mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita kejujuran yang harus menjadi warna dan gaya kita. Karena kita sudah hidup baru dan juga harus punya gaya yang baru. Kita tidak lagi bisa bermain dengan gaya yang lama. Mesti ada perubahan yang total. Karena itu buanglah dusta. Kalimatnya aktif saudara, buanglah dusta. Ya. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi kita tidak lagi bisa bilang, aduh dustanya sih kelewat kuat, bukan gak mau. Kalau Anda berkata bukan gak mau karena dustanya kelewat kuat, itu karena satu hal, Anda memang memelihara dusta itu dan membiarkannya di situ dan tidak pernah membuangnya. Gaya hidup yang baru adalah pertama, aktif membuang yang jorok-jorok, yang busuk, sisa-sisa masa lalu. Itu mesti dibuang-buangin semua. Karena dia sudah jadi barang sampah. Dulu kita hidup di situ, sekarang tidak. Karena itu jadi semacam perabotan lama. Itu menjadi satu barang rongsokan yang sudah gak kepake. Mesti dibuang. Jangan dipakai, jangan dimanfaatkan. Sekarang baru total. Nah, gitu ya. Jadi gaya hidupnya mesti baru. Orientasi yang kedua menarik sekali ketika Alkitab mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini gimana Pak? Saya tadi marah sama dia. Belum beres saya pulang ke rumah lalu tidur. Banyak orang lalu terjemahkan, nah, matahari terbenam sudah. Kau bahaya gitu. Karena kau belum maafkan dia. Ya, kau belum datang pada dia. Saudara, istilah matahari terbenam untuk mengatakan satu hari berlalu menjadi sebuah lukisan bagaimana kita mempertahankan sebuah kemarahan ya di dalam hidup kita. Hari sudah berganti kok marahnya tetap saja. Di Israel itu matahari terbenam itu habis satu hari. Satu hari sudah selesai, Anda masih investasi marah. Kan gawat. Hari sudah berubah, kok Anda belum berubah? Itu loh pengertiannya. Ya, bagi orang Israel kalau satu hari itu ya persis jam 6 sore. Kalau kita kan jam 12 malam, hari yang baru begitu. 6 sore sana sudah hari berikutnya. Matahari terbenam, kemarahan masih. Oh, hari sudah berganti, sudah ganti yang baru. Kok kita masih investasi, bukannya ganti yang baru, yaitu marah diganti dengan sukacita. Nah karena itu saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini kita melihat satu gaya yang baru. Ketika orang memfitnah kita, makanlah itu, gitu saja sudah. Ketika orang berbuat hal yang buruk, biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan kau. Itu katakan. Tetapi itu jangan diterjemahkan Anda tidak boleh marah. Boleh marah loh, kalau anak kurang ajar ya mesti dimarahin dong. Pegawai salah ya mesti dimarahin. Sekalipun marah ada aturan main, artinya
caranya kan gitu ya. Kalau marahin anak kecil sama marahin orang sedikit gede, apalagi yang sama gede kan beda. Ya. Apalagi marahin orang tua. Marahin orang tua kayak marahin kecil yang nggak bener. Mungkin orang tuanya sudah tak boleh makan ikan asin, makan juga. Ya mesti ditegur. Caranya beda, bukan cara marah-marah. Kita marah, papa nggak boleh begitu. Nanti kan papa yang sakit. Beda ya. Kalau anak, kamu ini udah dibilang nggak bisa juga, pak. Pukul pantatnya dikit kan gitu. Pandal kamu ini. Sama orang tua kalau bilang, pandal kamu ini. Waduh. Itu kan kurang ajar. Nah itu cara. Tapi marah boleh? Boleh. Siapa bilang tidak? Tapi marahlah untuk kebenaran. Marahlah karena kesucian. Orang berbuat dosa harus dimarahi. Ya, kalau itu anak kita dan keterlaluan, Anda perlu pukul pantatnya. Tapi jangan pukul jidatnya. Pukul pantatnya. Supaya dia tahu ekspresi kemarahan yang ada. Tapi Anda marah bukan karena mengumbar emosi. Tapi Anda marah karena mau membicarakan fakta, kebenaran. Tapi orang bilang, aduh Pak, saya emang gak biasa pukul-pukul. Ya welcome, kalau itu caramu, itu stylemu. Tapi kemarahan harus ditunjukkan terhadap kesalahan. Tapi kemarahan karena kebenaran yang dilandasi oleh cinta kasih. Jadi sebelum matahari terbenam, sebelum semua berubah, karena itu dalam doa malam sebelum kita tidur, mintalah pengampunan kalau kita menumpuk dendam. Mintalah penyucian kalau ada kebencian yang sudah kita lontarkan dan belum kita selesaikan. Kecuali ada orang yang karena ribut masih benci pada Anda, tapi Anda sudah tidak, maka biarlah itu menjadi urusannya dia. Anda sudah datang mengatakan maaf dan dia tidak mau, biarlah itu menjadi urusannya dia, karena Anda sudah melakukan kewajiban Anda. Kayak baru kan? Wah lain loh. Dulu kesenggol aja dia mau ngamuk, langsung nonjok orang. Oh jangan coba-coba sama dia, sakitin hatinya dikit, ngamuk dia. Tapi heran lo sekarang, kenapa? Kayak baru, lain sekali. Sehingga akibat yang terjadi justru berubah sekali. Dan gaya baru hanya mungkin kalau didasari kepada satu pertobatan. Perubahan substantif pada isi hatinya, pada batinnya. Karena dia sudah dilahirkan kembali. Tanpa itu, omong kosong. Kita bisa bermain sandiwara jadi orang yang baik. Tapi itu gak akan tahan lama. Cepat atau lambat, bau busuk akan tercium. Kebobrokan akan kelihatan. Jadi berbeda. Ya. Karena itu, awas. Karena itulah jangan memberi kesempatan kepada iblis. Karena ketika amarahmu kau pendam, hari sudah berubah, kau belum berubah. Iblis nabung satu. Tapi dia belum bereaksi. Tunggu. Waktu tabungannya sudah mulai banyak dalam hidupmu. Bash. Dia mulai bermain-main dengan engkau. Aku punya modal lo dalam hatimu. Terusinlah. Aku mendukungmu, aku mensupportmu, aku memberikan suara padamu. Wah. Luar biasa. Kita terlena. Persekutuan gelap dengan setan terjadi. Gaya lama kemungkinan besar akan muncul. Sementara gaya baru mengalami ancaman bahaya yang luar biasa. Ini menjadi sebuah pergumulan yang penting untuk kita selesaikan di dalam kehidupan. Atau kita akan terjebak kembali lalu menjadi salah dan akhirnya kalah. Awas, jangan memberi kesempatan untuk si setan kembali memainkan gaya yang lama. Anda bisa berbahaya. Karena itu cermatilah setiap langkah. Berhati-hatilah pada setiap keputusan. Karena bisa-bisa kita terjebak 1-2 kali. Akhirnya ditarik kembali pada gaya yang lama. Karena itu saudara yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Supaya gaya baru itu betul-betul menjadi satu gaya yang mendarah daging di dalam hidup kita. Sehingga kebenaran itu menjadi kehidupan yang utuh dalam hidup kita. Karena itu orang yang mencuri, jangan lagi yang mencuri. Karena mencuri itu gaya lama. Gaya yang baru adalah ia harus bekerja keras. Ia harus melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri sehingga dapat memberikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Gaya baru tidak saja lagi dia tidak mencuri, tetapi aktif. Bahkan dia bekerja dan sekarang belajar membagi hidupnya untuk orang lain. Kalau dulu dia mengambil apa milik orang lain dengan mencuri, sekarang dia justru membagi kepada orang lain supaya orang lain mempunyai. Gaya baru. Gaya baru. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah hidup kita adalah hidup yang mengambil dari orang lain sehingga orang lain mengumpat, jengkel dan marah terhadap tindakan kita? Atau kita sudah mampu memainkan gaya hidup yang baru, mencari dan mengumpulkan, membaginya kepada orang yang membutuhkan, sehingga orang berteriak dan berkata, menyenangkan bergaul dengan dia. Gaya baru selalu menimbulkan kegairahan dalam hidup. Gaya baru selalu mengundang decak kagum kepada moral yang tinggi. Gaya baru menunjukkan perubahan-perubahan berkualitas yang sangat luar biasa. Gaya baru
menolong saudara untuk mengisi hari-hari hidup yang baru bersama dengan Dia Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Karena itulah gaya baru di dalam hidup yang baru menjadi sesuatu identitas yang membuat orang mengenal bukan karena yang lama, tapi karena yang baru. Karena itu moralitasnya berubah, mempunyai kualitas yang tinggi. Dalam batinnya ia terikat kepada Allah. Dalam kekekalan dia menuju kepada keselamatan. Dalam moral dia mengalami perubahan. Karena kemenangan tidak terpendam di dalam. Kemenangan bersama dengan Tuhan merebak keluar. Muncul menjadi sebuah perbuatan demi perbuatan. Menampilkan satu gaya hidup yang baru. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi perkataanlah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Ada perubahan-perubahan yang radikal yang terjadi di dalam hidup kita. Ada satu perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Sekarang perkataan-perkataan kotor, caci makian tidak lagi wadah. Karena sekarang gaya bicara kita, bukan stylenya ya, tapi kualitasnya, mutunya, atau apa yang kita bicarakan, bukan lagi hal-hal yang menyinggung perasaan orang, melainkan hal-hal yang menyenangkan orang di sekitar kita. Gaya bicara yang berorientasi kepada gaya pujian. Gaya bicara yang berorientasi kepada gaya mazmur. Gaya bicara, gaya yang memuliakan hati Allah. Bukan lagi yang menyakitkan. Wow. Sehingga itu sungguh-sungguh menjadi satu berkat. Dulu gaya bicara kita adalah satu bicara yang membuat orang tersinggung, marah. Meninggalkan kita dan membenci kita. Kita berhasil, tapi menciptakan kebencian. Namun gaya hidup yang baru sungguh berbeda. Karena justru dia menciptakan kesenangan, kebahagiaan. Dan orang boleh mendapatkan atau beroleh kasih karunia. Karena gaya baru itu nyata, terlihat. Karena itu saudara yang kekasih, di dalam menjalani hidup yang baru dengan gaya yang baru, Alkitab mengingatkan kepada kita. Supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kita menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus yang telah melahirkan kita kembali. Roh Kudus yang telah memberi kita satu status yang baru. Roh Kudus yang sekarang menolong kita untuk memainkan gaya hidup yang baru. Jangan dukakan Dia. Artinya gaya hidup baru kita adalah satu gaya hidup yang berorientasi kepada kuasa Roh Kudus. Kalau kita mendukakan Roh Kudus adalah ketika kita melakukan hal-hal yang dosa. Ketika kita melakukan hal-hal yang najis. Ketika mencuri di masa lalu kita ulang kembali. Ketika dusta di masa lalu kita ulang kembali. Ketika caci maki di masa lalu kita ulang kembali. Ketika kemarahan yang dilemparkan penuh kebencian di masa lalu kita ulang kembali. Maka berdukalah Roh Allah. Roh yang penuh cinta kasih. Roh yang suci itu. Dia mengalami kedukaan. Tetapi itulah roh yang bukan memaksakan kehendak dalam hidup anak manusia. Dia adalah roh yang memimpin dan mengarahkan, mengingatkan kita. Tapi kita bisa melawan dia. Kita bisa lari dari dia. Kita bisa menjauhkan diri dari dia dan berkata, tidak. Awas, jangan bermain-main. Satu kali dia melepas engkau. Engkau akan hidup dalam kekalutan. Sampai engkau berteriak dan menjerit. Ampun, ampun ya Roh Kudus, tolong aku. Dia tidak akan memaksamu. Karena dia tidak akan menjadikanmu robot. Tapi selalu mengingatkan kita akan tugas tanggung jawab kita. Karena dia sudah memberikan investasi kekuatan bagi kita. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu dalam gaya yang baru menjadi satu gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Gaya yang baru menjadi satu gaya hidup yang bersama-sama dengan Tuhan. Gaya yang baru membawa kita memuliakan Dia. Sehingga segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah tidak lagi hidup di dalam hidup kita. Karena tidak lagi mempunyai ruang dan tempat. Mengingat gaya hidup kita sudah baru. Dia hanya punya tempat di masa lalu. Sekarang, sorry, no way. Begitu ya. Maka saudara yang kekasih ini menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali, sangat menyenangkan sekali. Karena orientasi hidup yang bermoral itu tercermin bukan karena kita moralis, tapi karena pengenalan akan Tuhan dan Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita. Sehingga kita boleh berbuah di dalam buah roh yang utuh itu. Boleh berbuah untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang hidup itu. Karena itu saudara yang kekasih, mari berjalan di dalam kesungguhan.
bersama-sama dengan Tuhan. Mari berjalan dalam gaya hidup yang baru ini. Sehingga orang tahu kita memang lain dengan yang dulu. Karena itulah hidup ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita sekalian. Terlebih lagi kalau kesempatan berbuat baik ada pada kita. Kalau orang lain mencurigai dan tidak meresponi, itu urusan dia. Biarlah orang-orang lain termakan dengan emosinya. Biarlah orang-orang lain termakan dengan amarahnya. Jangan ikut terlibat di dalamnya. Tapi berusahalah, jikalau mungkin, bisa membawa mereka kembali ke jalan Allah dengan gaya hidup kita yang baru. Kalau kita meladeni mereka, kita akan repot. Saudara, banyak kepahitan, kesakitan, kegeraman yang saya alami, yang seringkali membuat saya meledak dan pengen marah luar biasa. Tapi malam saya harus berdoa, merenung lagi. Saya malu. 1 hari, 2 hari, sampai kemudian saya menyadari lagi salah. Agak panjang, tidak menyenangkan. Mestinya bisa sekejap, tapi itulah sebuah perjuangan. Dengan jujur saya harus katakan, ada banyak hal yang rupa-rupanya memerlukan banyak waktu pula untuk membereskannya. Karena itu saya selalu berkata, Tuhan, tolong saya. Tuhan, mampukan saya. Karena itu saudara yang kekasih, adakah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang salah? Mari kita renung baik-baik. Karena hidup baru harusnya mempunyai satu gaya yang baru. Apakah gaya kita masih gaya hidup yang lama? Sehingga anak istri kita mengatakan gak ada yang berubah pada papa, atau sebaliknya. Saudara kita berkata gak ada yang berubah pada dia. Dia tetap seperti yang dulu. Ke gereja maka gereja, tapi tetap omongannya, perbuatannya menyakitkan kali, kata orang. Hati-hati saudara. Bukan saja puluhan atau ratusan, tapi mungkin ada ribuan mata yang sedang mengamati kita semua. Perilaku gaya hidup kita seperti apa? Itu jadi tontonan dalam kehidupan perjalanan anak manusia. Di kantor kita, di lingkungan masyarakat kita, di gereja kita, dalam pergaulan keseharian kita. Karena itu, mari kita ke cermin yuk. Kita lihat. Kita gayanya udah baru belum? Tapi sorry saudara, jangan cermin kaca. Cermin firman Allah. Ayo kita lihat Alkitab yuk. Kita seperti yang kita mau gak ya? Kita jelajah ke dalam. Lihat hati. Oh, sudah gak berbuat baik, hati pun tak baik. Ada orang hatinya baik, ingin berbuat baik, tapi seringkali tidak berdaya. Kadang-kadang dia malah berbuat hal yang jadi emosional. Tapi hatinya yang baik membuat dia menyesalinya. Kemudian cepat kembali ke jalan yang pas. Gaya baru perlu hidup baru. Hidup baru harus lahir baru. Lahir baru hanya satu yang bisa mengerjakannya, yaitu Roh Kudus Tuhan. Tanpa dia kita bukan apa-apa. Tanpa dia kita tidak bisa apa-apa. Karena itu dengan dia kita akan menampilkan satu gaya hidup yang baru. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan gaya hidup yang baru seperti yang Tuhan mau. Amin.